Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita awali majelis kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali diberi sehat, diberi kesempatan, diberi hidayah dan diberi banyak nikmat, di mana saking banyaknya nikmat itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau punya niatan menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, itu enggak akan sanggup, saking banyaknya. Kok mic-nya putus-putus? Tak pindah ke atas saya. Itu ayat yang menunjukkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di penghujung surah Al-Kahfi juga dijelaskan bagaimana lemahnya manusia jika kemudian disuruh menghitung nikmat Allah, nggak sanggup. Maka karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tugas kita kemudian terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang masuk golongan penghuni surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang istri-istri Nabi SAW, kita sudah membahas yang pertama. Hari Jumat yang lalu ada peristiwa di masjid kita, di mana peristiwanya adalah setelah sholat Jumat kita kemudian mensolati jenazah, gitu ya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Ternyata setelah sholat Jumat ada ibu-ibu yang bertanya tentang hukum seorang wanita ikut sholat Jumat. Apa ada dalilnya seorang wanita ikut sholat Jumat? Boleh nggak perempuan ikut sholat Jumat? Boleh? Oh boleh, bapak-bapak boleh. Yang nanya ibu-ibu masalahnya. Dan ini sudah saya jelaskan di pengajian Aisyah hari Ahad kemarin. Dan panduannya di sini. Di situ kan banyak yang menjejer. Ya. Saya minta ibu-ibunya baca, malah disuruh bagikan satu-satu. Saya mintakan ke takmir lewat PDM juga ternyata nggak bisa kalau harus dapat satu-satu. Ya, memang harus dibahas. Nah, di buku ini dijelaskan di halaman 209. Oh, bukan 209, 207 salah saya. 207 judulnya Wanita Sholat Jumat. Secara umum ayat yang menjelaskan tentang sholat Jumat itu di Quran surah apa? Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan seterusnya. Ayat itu secara umum memanggil orang-orang beriman, dan orang beriman itu ada laki ada perempuan.
Maka ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama bahwa sholat Jumat baik laki maupun perempuan wajib. Sebagian, karena ayatnya mengatakan secara umum, ya ayyuhalladzina aman, orang beriman. Jadi baik laki maupun perempuan wajib. Tapi ada hadis lain, hadis al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat itu wajib bagi seorang muslim fi jama'atin, berjamaah. Catatannya, Jumat itu harus berjamaah. Karena nanti ada pertanyaan di sebagian masyarakat itu, boleh nggak sholat Jumat di rumah? Ya, ada yang nanyakan ini, sholat Jumat di rumah. Kan harus jamaah, enggak Ustaz, dengar khutbahnya dari rumah karena tuanya di atas, boleh enggak? Kalau mengikuti hadis ini maka syaratnya adalah jamaah di masjid. Ya. Illa arba'ah, kecuali 4. Selain 4 ini semuanya harus ikut berjamaah di masjid. Apa itu? Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Au imra'atun au sabiyun au maridun. Ada 4. Ya, ada 4. 1 hamba sahaya, anak kecil, wanita dan orang yang sakit. Jadi itu yang tidak wajib sholat Jumat. Nah, lalu Muhammadiyah merujuk pada ayat itu dan hadis ini. Tapi ini masih akan dibahas di muktamar, bahwa wanita itu tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat zuhurnya. Ya, kalau dia ikut sholat Jumat, boleh. Mayoritas ulama boleh ikut sholat Jumat. Kalau dia sudah sholat Jumat, maka gugur kewajiban sholat zuhur. Jadi antara wajib atau tidak, ini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau di beberapa masjid kemudian Bapak Ibu melihat banyak ibu-ibu yang sholat Jumat, nggak usah didebat. Ya, itu dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran. Ya. Kalau ada juga masjid yang tidak ikut sholat Jumat, ada dalilnya, ada juga. Ya, ada juga dalilnya. Jadi mayoritas ulama kita tidak mewajibkan, walaupun ada yang mewajibkan. Jadi tidak masalah. Ini kemarin saya jelaskan di ibu-ibu. Silakan ini masalahnya bukunya nggak diperjualbelikan, nggak diperjualbelikan. Ini karangan ketua PDM kita salah satunya, Ustadz Abdul Haris bersama Ustadz Nurdin, satunya Ustadz Nuruddin Musyafa. Ustadz Nuruddin Musyafa ini teman saya S1, dia alumni Pondok Kader Ulama Tarjih Kiai Haji Abdullah Hashim di Dawi. Ini teman main saya. Dan ini lumayan sudah lengkap, yang bisa santai di masjid, mumpung bukunya banyak dibaca. Ini kan sering dibahas Ustadz Agus kalau bulan puasa ya, sering, jadi dibaca. Nah, ini terkait dengan sholat Jumat. Nah, lalu masih lanjut dengan pertanyaan, apakah perempuan itu lebih baik sholat di masjid atau di rumah? Perempuan lebih baiknya di rumah atau di masjid? Di rumah. Hah? Ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa wanita tempat sholat terbaiknya itu adalah di rumah. Ya, di rumah. Tempat terbaiknya wanita adalah di rumah. Tapi ingat, sebab hadis itu keluar karena apa? Ya, sebab hadis itu keluar karena apa? Wanita lebih baik sholat di rumah itu karena dalam kondisi tertentu, itu lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau tidak dalam kondisi itu, maka lebih baik ikut berjamaah. Apa kondisinya? 1, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan.
Contoh menyusui anak, daripada ngajak anak ke masjid rewel, disusui di rumah, sholat di rumah. Ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk sholat jamaah, maka seorang wanita lebih baik sholat di rumah. Dua, ada penghalang, ada pengganggu di jalan. Jadi kalau dia ke masjid itu mesti digangguin sama preman, maka nggak boleh ke masjid perempuan. Dan itu terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman Nabi. Kalau ke masjid dia digangguin, maka kemudian jangan ke masjid, nggak boleh ke masjid karena diganggu. Lalu kemudian salah satu sebabnya turun ayat tentang menutup aurat itu, biar nggak terganggu. Yang ketiga, boleh nggak ke masjid, lebih baik di rumah kalau di masjid itu tidak ada tempat khusus perempuan. Nah, masjid kita kan ada. Nah, masjid kita ada khusus perempuan. Kalau ada khusus perempuan, maka boleh ke masjid. Ya, tapi syaratnya jangan berdandan. Jangan berdandan. Nah, kita bahas itu nanti. Dan ini terakhir, mumpung ingat. Tidak boleh perempuan sholat Jumat kalau jamaahnya perempuan semua. Sak khotibnya perempuan, sak imamnya perempuan. Nah, ini nggak boleh, ya. Jangan sampai buat masjid sendiri khusus Jumatan khusus perempuan. Nah, ini yang nggak dibenarkan. Jadi khotibnya tetap imam laki-laki. Itu terkait dengan Jumat. Lalu yang kedua, mudah-mudahan dipahami ya. Nanti nggak paham kita diskusi di luar, atau sambil dibaca buku ini nanti. Setelah itu kita diskusi. Lalu yang kedua, terkait dengan membaca Al-Quran di rumah. Ini mumpung sudah dekat bulan puasa, kurang berapa hari? 10 hari. 10 hari. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberi kekuatan, dan bisa masuk di bulan suci Ramadan. Katanya kalau rajin membaca Al-Quran, itu setan-setan pada lari. Apakah jin muslim juga lari kalau baca Quran di rumah? Gimana Bu? Jin-jin muslim itu kalau kita baca Quran di rumah, lari apa enggak? Enggak kelihatan. Jawaban pintar. Mau lari kemana enggak kelihatan ya. Ya enggak Bu. Manusia dan jin itu ya, sama-sama ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman ketika dengar Al-Quran itu senang. Inna sami'na Qur'anan ajaban, kata jin itu ketika mendengar Al-Quran di surah Jin. Kami mendengar Al-Quran itu ajaban, sangat ajaib. Senang mereka jin. Maka rumah itu harus sering dihiasi dengan Al-Quran. Masalahnya kemudian, karena untuk ngusir setan di rumah, kita beli kaligrafi ayat kursi, dipajang di ruang tamu, tapi rumahnya isinya dangdut. Kira-kira setannya minggat apa enggak ya? Ayat kursinya bagus, tulisannya bagus, besar, dipajang, tapi di kamarnya ya dangdutan. Ya nggak lari setannya. Ya setannya tetap aja nongkrong di situ. Ya ini kesalahan di sebagian kita. Beli ayat-ayat Al-Quran tapi sekedar dipajang. Ya kalau mau setan-setan jelek itu hilang, ya dibaca Qurannya. Kita kan senang kalau malam hari lihat bintang banyak. Senang nggak? Saya tuh ingat waktu kecil sering diajak nenek saya. Kalau bintangnya banyak diajak keluar jalan. Senang. Ternyata kata Rasulullah di hadis Ahmad itu, rumah-rumah yang sering dibacakan Quran di dalamnya itu mengkilap kayak bintang. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang penghuni langit. Jadi penghuni langit itu lihat rumah itu terang benderang. Itu rumah yang dihiasi Al-Quran. Nah, tapi kalau di rumahnya cuma tulisannya tok, nggak tahu dibaca, kira-kira rumahnya masih terang nggak ya? Nah, maka
mumpung ya jangan nunggu bulan puasa lah, jangan nunggu bulan puasa, rumahnya dihiasi dengan Al-Quran. Kata hadis Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Salah satunya kuburan itu nggak pernah diisi Al-Quran. Jadi sekali lagi, jangan cuma beli ayat kursi kemudian dipajang, tapi dibaca. Gitu ya. Ini yang bertanya nggak hadir nih, yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama ada. Nah, ini yang kemarin sempat saya janjikan akan kita bahas di pertemuan terakhir sebelum bulan suci Ramadan. Ini pertemuan terakhir, kajian kita terakhir insya Allah berakhir hari Sabtu. Pekan depan sudah istirahat dulu ya, karena persiapan masuki bulan suci Ramadan. Nah, ini kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup ya? Atau ada yang mau menambahkan terkait dengan Al-Quran? Boleh, silakan. Semuanya sudah bisa ngaji ya? Insya Allah sudah bisa. Sudah sering ngaji di rumah? Insya Allah. Terutama waktu subuh. Terutama waktu subuh. Baik, kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan. Pembahasan kita yang berikutnya adalah masih pada bab istri-istri Nabi. Saya kemarin lihat video kajian kita. Kemudian saya bertanya, ada pertanyaan, siapa istri Nabi yang kedua? Lalu kalau nggak salah saya mengatakan Zainab binti Zam'ah. Salah ya, mohon maaf saya ralat. Saudah binti Zam'ah. Zainab nanti urutan kesekian. Nah, kita akan belajar poin-poin ini ya, siapa wanita yang berhasil masuk ke hati Nabi setelah Khadijah meninggal. Bapak Ibu masih ingat Khadijah meninggal itu tahun berapa? Hah? 6 apa? 46. Apanya 46? Ayo, tahun berapa? Tahun 46. Masehi apa Hijriah? Oke. Masih ingat Nabi itu nikah dengan Khadijah usia Nabi berapa? 25. Hidup dengan Khadijah berapa tahun? 15 tahun? Halo? 15 tahun. Yakin, Bu? Ragu-ragu. 15 tahun itu sebelum kenabian. Lalu 10 tahun pasca kenabian. Jadi kalau ditanya Khadijah meninggal tahun berapa? Tahun 10 kenabian. Jadi ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah, ada tahun kenabian. Bedanya tahun kenabian sama tahun Hijriah apa? Atau di luar mana tahun Masehi sama tahun kenabian? Kalau Hijriah sama kenabian? Oh, kenabian. Nah, Khadijah itu meninggal pada tahun 10 kenabian. Jadi 15 tahun bersama Nabi sebelum jadi Nabi, setelah jadi Nabi 10 tahun. Diingat, Bu ya? Apa pentingnya mengingat ini? Nggak tahu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada saat Khadijah meninggal di tahun ke-10 kenabian itu, ternyata sebelumnya juga meninggal paman Nabi siapa? Abu Thalib. Maka dua tokoh yang berperan penting dalam perjuangan Rasulullah menyebarkan dakwah itu dua-duanya dipanggil oleh Allah, maka tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan.
karena Nabi sangat sedih. Maka itu jugalah salah satu tempat, waktu kemudian Allah mengajak Nabi jalan-jalan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi keren jalan-jalannya ke langit. Kalau kita jalan-jalannya kemana? Nggak bisa jalan-jalan, Pak. Kemana-mana kena apa? Kena peduli lindungi, nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita kan jalan-jalannya macam-macam. Ya. Kalau Rasulullah sedih, itu jalan-jalan. Ini pelajaran bagi kita. Kalau sedih, wahai para suami, kalau lihat istrinya sedih, diajak jalan-jalan. Istri juga gitu, kalau lihat suaminya sedih, diajak jalan-jalan. Tapi kan yang biayai suami, kan repot. Nah, dalam kondisi sedih itu, para sahabat juga gelisah. Ini Nabi ditinggal oleh paman, ditinggal oleh istri, dan masih punya anak kecil, dan dia harus berdakwah. Dia harus berdakwah. Kira-kira Nabi butuh pendampingan. Sahabat masih bertanya-tanya. Dan sebagian besar mengatakan bahwa Nabi butuh pendamping. Tapi nggak ada yang berani nanya ke Nabi. Nabi kira-kira masih mau nikah? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Karena ramainya pertanyaan itu di kalangan sahabat, lalu ada ini Khawla binti Hakim. Ya. Khawla binti Hakim ini kemudian memberanikan diri datang menghadap Rasulullah, lalu bertanya. Dialognya ini ada di kitab Tarikh At-Tabari. Ala tatazawwaj? Ya Rasulullah, apakah kamu tidak mau nikah lagi? Nah, itu pertanyaan pertama. Ya Rasulullah, apakah kamu tidak mau nikah lagi? Rasulullah menjawab, man, kira-kira dengan siapa? Nah, perjawaban itu sudah mengindikasikan bahwa Rasulullah pengen. Tapi Rasulullah bertanya, sama siapa kira-kira? Yang cocok sama saya, yang mau sama saya siapa? Lalu Khawla binti Hakim mengatakan, in syi'ta bakiran wa in syi'ta hasian. Ya Rasulullah, kalau kamu mau perawan ada, kalau mau janda juga ada. Pilihannya dua, mau perawan atau janda. Nah, kira-kira yang para duda kalau disodorkan gitu pilih yang mana? Hah? Pilih yang perawan apa yang janda? Oh, ibu-ibunya janda gitu. Yang bapak-bapaknya pilih yang perawan. Khawla nawarkan ke Nabi dua. Ya Rasulullah, ada janda, ada perawan, ada janda. Anda mau pilih yang mana? Rasulullah nggak langsung milih. Rasulullah bertanya, kalau yang perawan itu siapa? Yang perawan itu siapa? Kata Khawla, yang perawan itu adalah anak dari sahabatmu. Siapa? Putri dari Abu Bakar, Aisyah. Waktu itu masih sangat kecil, belum bisa. Ini masih anak-anak. Ini masih anak-anak. Kalau yang janda siapa? Nabi juga bertanya, nanya yang perawan, nanya juga yang janda. Kalau yang perawan kan sudah jelas, Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira yang janda siapa? Ada yang tahu? Yang janda adalah Saudah binti Zum'ah itu. Janda yang disodorkan kepada Rasulullah bernama Saudah binti Zum'ah. Apakah Rasulullah menolak? Enggak. Padahal usianya Saudah itu masih di atas Nabi. Masih di atas Nabi. Usianya berapa tahun? Saya pernah menyampaikan ya, 60. Nah, saya ralat berarti nggak nyampe 60. Saya jadi membaca-baca kitab At-Tabari. Usianya kisaran 55, nggak jauh lah ya.
55. Masih lebih tua dibanding Rasulullah. Seandainya Rasulullah ingin mencari keuntungan, mesti yang dikejar yang lebih muda, perawan ya. Tapi Nabi milih janda. Maka kata Rasulullah kepada Khawla, ayo kamu lamarkan saya. Khawla yang datang ya, datang ke rumah Saudah, lalu bertanya, apa sih keistimewaan Saudah sampai-sampai dipilih oleh Rasulullah? Saudanya bingung, ada apa nih kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Saya datang membawa lamaran Rasulullah untukmu. Wah, senang gak? Saudah dilamar oleh Rasulullah. Tapi Saudah tidak mengiyakan, tidak menjawab iya. Nah, dia janda dan dilamar oleh Rasulullah, tidak menjawab iya. Tapi dia mengatakan apa? Khawla, di dalam ada bapak saya. Kamu izin dulu, diizinkan apa enggak? Pada waktu itu ayahnya, siapa nama ayahnya Saudah ya? Ya Zum'ah itu ya. Ayahnya belum muslim, belum beriman, tapi masih izin sama bapaknya. Walaupun yang melamar Rasulullah, dia masih izin sama ayahnya, padahal ayahnya belum beriman. Ayahnya sudah sangat sepuh, dia saja sudah 55 gitu. Ya, Khawla datang ke ayahnya, ngobrol santai, kemudian menyampaikan apa yang dipesankan Nabi, datang melamar. Kata ayahnya, tadi Saudah bilangnya gimana? Mau apa enggak? Mau. Kalau begitu undang Muhammad ke sini. Undang Muhammad ke sini. Mendengar itu kemudian disampaikan oleh Khawla kepada Rasulullah, datang. Inilah sosok Rasulullah. Yang mengundang itu bukan orang beriman, datang. Datang Nabi. Zaman kita ini, kira-kira kalau bertemu dengan tokoh, kita undang susah apa enggak? Zaman kita ini ngundang tokoh susah apa enggak? Susah. Rata-rata jawabannya yang butuh siapa? Kalau yang butuh kamu datang ke saya. Tapi Rasulullah enggak. Hatta yang ngundang bukan orang beriman, datang Nabi. Nah, ini bagian dari bersosial. Nah, datang lalu kemudian terjadilah pernikahan itu. Nah, jadi kalau ditanya siapa istri kedua Nabi setelah Khadijah, namanya adalah Saudah binti Zam'ah. Nasabnya gak usah karena nasab mulia ya. Lalu pertanyaannya adalah, siapa sih Saudah binti Zam'ah ini? Ya. Siapa dia? Kenapa kemudian beliau dipilih oleh oleh Rasulullah SAW? Sebelumnya dia pernah menikah dan nama suaminya sama dengan nama saya. Sama. Bedanya cuma satu huruf. Kalau saya Sahran, dia Sakran. Sakran bin Amr al-Amiri. Ini suami pertamanya. Dan dua-duanya beriman kepada Rasulullah. Dua-duanya beriman. Suami istri ini adalah orang-orang generasi pertama yang beriman kepada Rasulullah. Lalu karena menghadapi tekanan yang besar, yang berat, lalu keduanya beserta beberapa rombongan itu hijrah. Hijrah pertama kemana? Hijrah pertama sebelum ke Yastrib, ya, Ethiopia, Habasyah. Dan rombongan itu di dalamnya ada Sakran dan istrinya Saudah. Mereka kemana? Untuk mempertahankan iman. Nah, lalu kemudian Sakran meninggal di sana.
lalu kemudian ada kesempatan untuk balik karena sudah tersebar agama, lalu kemudian terjadilah pernikahan bersama Rasulullah. Ini versi pertama di kitab Tarikh At-Tabari. Di riwayat Ahmad ada lagi yang nggak jauh beda. Di situ cuma dikisahkan bahwa Rasulullah melamar Saudah itu tidak pakai perantara, tapi Rasulullah sendiri yang kemudian datang melamar Saudah. Tapi Saudanya nggak nerima. Saudah tidak langsung nerima. Alasannya apa? Alasannya Saudah itu sudah punya anak kecil, entah 5 atau 6. Ya Rasulullah, kalau saya jadi istrimu, saya khawatir memberatkan engkau dengan anak-anak saya. Nggak langsung nerima. Rasulullah menegaskan apa? Cuma itu alasannya. Kalau cuma itu alasannya nggak masalah. Kalau cuma itu alasannya tidak masalah. Jadi Rasulullah sudah punya anak dari Khadijah. Siapa saja? Siapa putri-putri Nabi Muhammad dari Khadijah? Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, terus Ruqayyah. Ini urut nggak ya? Nggak urut. Nggak masalah gitu ya. Pokoknya hafal dulu ya. Nggak masalah nggak urut, pokoknya hafal gitu ya. Baik, lalu dari Saudah ada 5 atau 6 di dalam tarikh itu, atau 5 atau 6. Maka Saudah menolak. Tapi Rasulullah mengatakan kalau cuma itu alasannya nggak masalah. Jadi banyak anak itu tidak masalah. Yang susah kita kan 2 anak cukup. Program apa itu? Programnya KB, 2 anak cukup. Padahal syariat kita, buatlah bangga Rasulullah di akhirat dengan anak-anak yang soleh-solehah. Tapi sekarang didik anak jadi soleh-solehah susah sekarang. Ya gimana mau didik, orang tuanya juga tidak mau belajar, kan susah. Nah, lalu kemudian terjadi pernikahan. Nah, kenapa Saudah dipilih? Karena Saudah imannya kuat. Ya, imannya kuat. Karena generasi pertama. Nah, ini yang menarik ya. Saudah itu istri Nabi yang suka membuat Nabi tersenyum, membuat Nabi bahagia, humoris. Saudah itu humoris. Humoris itu apa? Kalau nggak dikatakan pelawak ya, suka menghibur suami. Wallahu a'lam, istrinya bapak-bapak di rumah gimana? Wallahu a'lam. Kira-kira cerewet apa humoris? Wallahu a'lam. Karena antara cerewet dan humoris itu nggak jauh beda gitu. Humoris. Nah, di dalam salah satu hadis ini yang disampaikan dalam salah satu hadis, sholat bersama Nabi, ya. Lalu kemudian hidungnya kena punggung Nabi, ditahan. Karena takut, khawatir hidungnya kemudian keluarkan darah. Mendengar itu Nabi tertawa. Jadi cari istri itu istri yang bisa menghibur, menyenangkan. Bawaannya mangkel tak di rumah cari repot ya. Marah-marah tak di rumah ya repot ya. Jadi Saudah ini salah satu istri Nabi yang sangat humoris. Tapi jangan dikatakan pelawak, beda antara pelawak dengan humoris. Nanti kita bicara pertemuan berikutnya insya Allah setelah Ramadan. Kita juga mencoba membahas bahwa ternyata menjadi pelawak itu apa? Menjadi pelawaknya ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya ya. Mudah-mudahan masih dipertemukan di lain kesempatan. Dan kita berharap sama Allah kita bisa masuk ke bulan suci Ramadan dengan sehat, kuat, lalu kemudian bisa maksimal dan semua aktivitas kita menjadi aktivitas yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri majelis kita dengan istighfar dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.